Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Monica Rosa Maflahah, bisa dipanggil Monica. Saya dari kelas P Akuntansi. Materi yang akan saya sampaikan bertema manajemen strategi. Nah, di dalam manajemen strategi terdapat 6 poin. Poin yang pertama, apa pengertian manajemen strategi? Poin yang kedua, mengapa manajemen strategi dianggap penting? Poin yang ketiga, bagaimana proses manajemen strategi berlangsung? Lalu poin yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi korporat dan strategi kompetitif? Poin kelima, bagaimana masalah manajemen strategi saat ini? Poin yang keenam, apa saja isu-isu dalam manajemen? Poin yang pertama, definisi dari manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sebuah perusahaan yang mengelola sumber daya miliknya untuk bisa mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan sumber daya perusahaan ini adalah kesempatan penting bagi perusahaan untuk semakin berkembang. Mengingat alur pertumbuhan bisnis saat ini cenderung berubah-ubah. Poin yang kedua, mengapa manajemen strategi dianggap penting? Nah, manajemen strategi dianggap penting karena memiliki 3 alasan. Alasan yang pertama, untuk membedakan seberapa baik kinerja suatu organisasi. Yang kedua, penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Alasan yang ketiga, manajemen strategi membantu mengoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Poin yang ketiga, bagaimana proses manajemen strategi? Nah, di dalam proses manajemen strategi terdapat 6 langkah. Langkah yang pertama, menentukan visi, misi, dan tujuan. Dalam tahap ini, kemampuan top manajemen diuji untuk bisa mengimplementasikan nilai serta norma menjadi visi, misi, dan tujuan. Biasanya pada tahap ini dilakukan penentuan atas etika kerja, macam produk jasa, cara pengoperasian usaha, dan skala usaha. Yang kedua, evaluasi diri. Evaluasi diri bertujuan untuk membentuk sebuah profil perusahaan dengan mengenali diri, serta mengidentifikasi berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, tahap ini hanyalah menganalisis faktor-faktor internal perusahaan. Hasil akhir tahap ini yaitu evaluasi diri yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan atau bentuk analisis SWOT, yaitu untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam suatu perusahaan. Langkah yang ketiga, menganalisis lingkungan eksternal.
Faktor eksternal yang mempengaruhi rencana strategis bisa berasal dari pihak luar serta kondisi di luar perusahaan. Pihak eksternal dapat berupa pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat pekerja, dan media. Sedangkan kondisi eksternal bisa berupa kondisi politik, ekonomi, sosial, dan perkembangan teknologi. Tahap selanjutnya adalah pembuatan rencana atau keputusan strategis. Umumnya, rencana yang dibuat tidak hanya satu, tetapi ada sejumlah alternatif pilihan. Pilihan tersebut disajikan lewat tabel alternatif atau tabel SWOT yang menggambarkan kesempatan dan ancaman dari tiap pilihan dalam satu halaman analisis. Rencana strategis yang dipilih adalah yang memiliki manfaat paling besar dan ancaman paling kecil. Tahap yang kelima, implementasi strategi. Nah, di dalam implementasi strategi melibatkan penugasan dan pendelegasian wewenang ke tingkat manajemen bawah. Contohnya, sebuah perusahaan akan meluncurkan suatu produk. Nah, pimpinan perusahaan sudah menentukan rancangan produk. Berikutnya, pimpinan akan membagi tugas ke bawahannya. Lalu, tahap yang keenam atau tahap yang terakhir yaitu pengevaluasian strategi. Dalam tahap ini, penyusunan rencana strategi adalah evaluasi. Nah, evaluasi berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai tahapan sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, evaluasi juga menjadi catatan bagi penyusunan rencana strategi selanjutnya. Nah, itulah langkah-langkah atau tahap-tahap dalam sebuah proses manajemen strategi. Poin yang keempat, strategi korporat dan kompetitif. Strategi korporat adalah strategi yang disusun di tingkat perusahaan atau korporasi. Strategi korporat berfungsi untuk menentukan bisnis mana yang akan dikembangkan, dipertahankan, dan yang ingin dilepaskan. Sedangkan strategi kompetitif adalah strategi di tingkat bisnis unit yang berfokus pada persaingan produk atau jasa di pasar. Strategi yang dipilih merupakan hasil analisis lingkungan, kekuatan internal, peta persaingan, persepsi konsumen, dan lain-lain yang mengarah ke sustainable competitive advantage. Poin yang kelima yaitu masalah-masalah dalam strategi manajemen saat ini. Terdapat 4. Yang pertama, fleksibilitas strategi, yaitu kapabilitas untuk menyadari perusahaan lingkungan eksternal yang utama. Yang kedua, menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil, merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Yang ketiga, manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan. Yang keempat, manajer strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif,
termasuk memutuskan penekanan inovasi organisasinya, atau riset ilmiah dasar, pengembangan produk, atau pengembangan proses, dan menetapkan waktu inovasinya, yaitu pergerak pertama atau pengikut. Poin yang kelima, isu-isu dalam strategi manajemen. Yang pertama, keunggulannya yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut, dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. 2. Setuju. Bagi organisasi nirlaba, melaksanakan apa itu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lain. Yang ketiga, perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan karena dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Yang keempat, internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya, melopori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaannya. Oke, selesai sudah presentasi saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.